Bajunya udah ungu dan hari ini aku pengen bikin makeup look. Kita main warna. Pengen makeupan serba ungu. Nggak tahu sih bakalan berhasil apa nggak, keluar atau enggak di kulit neutral warm sawo matang terangku ini. Terus juga sebenarnya personal colorku itu kan warm spring bright, yang dimana warna ungu tuh bertolak belakang sebenarnya sama personal colorku. Tapi aku tuh suka banget lagi warna ungu. Pengen banget bikin makeup look yang kayak gini, tapi versi warna ungu semua. Tuh, lucu kan? Kita coba aja. Sambil aku cerita soal perjalanan karirku dari awal aku kerja sampai memutuskan menjadi kreator. Dan alhamdulillahnya untuk aku ya, saat ini aku merasa sudah lumayan sukses menjadi kreator. Karena dari menjadi kreator, aku sudah punya 2 rumah yang alhamdulillahnya aku bayar full cash. Terus juga aku punya 1 rumah yang tadinya KPR, aku lunasi di tahun kelima, yaitu rumah Pamulang. Apa yang menjadi wishlistku di 10 tahun lalu, di detik ini sudah terwujud. Nah, aku pengen ceritain perjalanan karirnya. Semoga kalian excited dengerin aku cerita sambil makeupan yang serba ungu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pras. First thing first, color correct dulu. Yang aku pakai ini Studio Tropic yang shade Deep Peach. Aku pakai sedikit aja. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya kalian baru nonton video ini, kenalan dulu kayaknya ya. Hai, kenalin, nama aku Riri Prams. Aku berkarir itu awalnya dari tahun 2010 akhir. Saat itu aku masih skripsian dan aku kuliahnya di London School of Public Relations Jakarta. Aku ngambil subjek Mass Communication. Nah, pas aku lagi skripsian itu jujur nggak terlalu sibuk buatku. Bisa disambi-sambi karena kuliahnya itu cuma seminggu sekali, kalau nggak salah, cuma bimbingan gitu doang. Terus iseng nyari lowongan yang deket rumah, ternyata ada. Namanya Tokopedia. Bahkan saat itu belum ada ya yang bersuara seperti ini gitu. Tahun 2010 aku apply. Dalam waktu beberapa hari langsung dipanggil, dan kebetulan kantornya tuh kayak tinggal ngesot dari rumahku di Meruya. Saat itu kantornya berlokasi di pinggir tol Kebonjeruk. Dari rumahku kayak cuma 10 menit. Terus tahu nggak pertanyaan dari COO-nya waktu itu saat interview aku cuma apa? Kuliah di mana, rumah di mana, kapan bisa mulai masuk? Intinya kayak gitu doang. Mungkin kalau misalnya di zaman sekarang ya udah nggak ada lagi pertanyaan kayak gitu, harus pakai tes ini itu, mungkin aku akan ditolak ya. Pertama kali kerjaannya apa? Tagging produk. Jadi kalau misalnya ada yang jualan online, itu aku masukin produk-produknya ke kategorinya secara manual, dan aku juga nge-build kategorinya dari nol banget. Jadi contohnya kayak per sub niche gitu, beauty. Terus abis itu aku turunin lagi ke skincare, makeup diturunin lagi, ada face, eye, lips. Terus di face-nya ada foundation, skin tint, dan lain sebagainya. Ya, intinya yang bisa kalian nikmati sekarang itu, nah itu awalnya akarnya kayak gitu. Dulu awal kerja aku tuh sebagai content editor namanya. Terus abis itu fokus jadi handle kategori beauty. Nah, dari situ tuh cara untuk mengembanginnya salah satunya adalah dengan update apa aja yang dibutuhin sama orang-orang dengan cara aktif forum. Jadi kalau misalnya ada kopi darat ya, kopdar zaman dulu tuh aku pasti datang karena buat belajar. Dulu sering banget kopdar sama grup Facebook SMSC. Terus aku juga kenal pendirinya sampai sekarang, masih sering kontak-kontakan. Terus abis itu sosial media mulai rame setelah aku berapa tahun ya jadi content editor. Terus aku juga aktif ngeblog. Aku aktif ngeblog di blog pribadiku. Kalau ada pembaca lama ya, blog aku dulu sweetlikeapeach.blogspot.com, dan masih ada hingga detik ini blognya. Cuma memang aku udah nggak aktif ya ngeblog karena kayaknya udah kurang nih minat baca orang-orang gitu, jadi udah nggak aktif. Juga bikin akun Instagramnya Tokopedia, dari nama akunnya Tokopedia sampai aku bikinin passwordnya, sampai aku juga mengurus bagaimana caranya untuk menjadi centang biru, terus mengusahakan bagaimana caranya secara organik untuk mendapat 10.000 pertama agar bisa swipe
up. Terus aku akhirnya dipercaya buat ngelit tim kecil sosial medianya Tokopedia itu. Bisa dibilang di situ awal mula aku nyemplung sebagai kreator karena memang untuk belajar aku. Saat itu mau belajar ngonten tuh dari siapa sih kalau misalnya nggak nyemplung sendiri dan belajar sendiri. Dan karena aku lumayan tekun ya, jadi kalau misalnya untuk weekend mungkin orang-orang itu sibuk pacaran, well kebetulan saat itu papa juga sibuk kerja, jadi aku kayak pacarannya weekdays aja. Jadi aku habiskan waktu mudaku tuh untuk belajar sosial media. Dan karena aku lumayan tekun, jadinya aku tuh suka diundang event-event gitu sama platformnya sendiri ataupun dari forum-forum gitu. Terus sama YouTube, aku suka banget datang ke event YouTube untuk dapat update terbaru dari YouTube. Ntar updateannya aku share lagi ke tim, ada update apa aja kayak gitu. Mau nggak mau kayak gitu terjun langsung saat itu. Lalu untuk saat ini apakah aku menyesal masa mudaku dihabiskan untuk belajar? Enggak lagi, aku malah kayak bersyukur banget aku menghabiskan masa mudaku beneran untuk belajar banyak hal. Dan karena aku belajar banyak hal di masa mudaku, aku jadi kenal banyak orang dari banyak banget perusahaan yang aku yakin banget teman-temanku saat ini mungkin sudah C-level di perusahaan mana, udah jadi dosen. Dosennya tuh udah bukan yang magang, bahkan mungkin membantu mendirikan universitas gitu ya, atau mendirikan manajemen, PH, yang kayak gitu-gitu teman-temanku. Well, aku tahu sih dengan muka seperti ini pasti orang tidak akan percaya karena aku terbiasa dari dulu itu memang dibocilkan di perusahaan karena mukanya well tidak terlihat matur suwun gitu ya. Tapi ya sebagai kreator ini menguntungkan. Belum sampai ke titik kreator nih. Wow, ini juga warna ungu. Loose powdernya Jasmine yang Wonder Cover. Shade apa nih? T02 Warm Translucent. Sampai tahun 2018 itu pas Ralin umurnya 1,5 tahun, aku mutusin untuk resign karena gejolak batin. Terus kebetulan saat itu aku dapat tawaran untuk posisi yang dimana saat aku kuliah itu tuh jadi goalsku saat kuliah, yaitu kerja di maskapai, tapi enggak sebagai pramugari, tapi kerja di office-nya sebagai social media strategist pun gitu ya. Tapi posisinya naik jadi social media manager. Terus aku handle social media untuk ya Indonesia karena kantornya yang di Indonesia, tapi ini multinational company ya, HQ-nya di Kuala Lumpur. Tapi aku kerjanya bukan di maskapainya melainkan di bagian poinnya. Jadi beda lagi kayak sister company-nya gitulah. I'm so proud of myself karena saat itu gajinya bisa dibilang naik hanya 50% sih dari kantor sebelumnya, dari Tokopedia. Ya namanya orang pindah kantor ya yang dikejar pertamanya ya selain jabatan, duit lah, duit. Nah sambil berjalan ya, sebulan tuh rasanya kayak biasa aja. Nah di bulan kedua nih agak aneh nih ya. Ini kan masih probation ya. Bulan ketiga aku disuruh handle semua sosial media berapa negara ya? 4 negara. Jadi awalnya aku di-hire untuk menghandle sosial media 1 negara aja. Dalam waktu sebulan secara organik ya naik 10.000 followers. Otomatis perusahaan intinya bertanya seperti, hey kok followersnya lebih tinggi nih daripada perusahaan intinya, datanglah kamu tiap 2 minggu ke Kuala Lumpur untuk menghandle sosial media beberapa negara ini, terutama sosial media si Kuala Lumpur gitu ya. Datanglah nih tiap 2 minggu ya ke sana. Nggak dikasih waktu riset, nggak ada data yang bisa dipersiapkan. Aku bikinin konten pilar dan postingannya apa aja, tapi ternyata selain plan mereka juga request sampai ke action. Agak gila nih kalau dilanjutin, mana gajinya nggak ada penambahan. Terus aku bikinin ide macam-macam, ternyata ideku diambil, yang bagus dicomot, yang jelek tuh dimaki-maki di depan banyak orang gitu ya. Begitu pula dengan tim yang di Indonesia, aku ngerasanya seperti kayaknya semua orang kok kayak ngamanin posisi masing-masing gitu. Ternyata ya terbukti setelah bulan keempat aku ditanya, nggak ditanya bahkan disuruh langsung tanda tangan, kita mau perpanjang probation kamu nih, intinya kayak gitu. Terus nggak dikasih waktu mikir pun, pokoknya diperpanjang sebulan karena katanya kinerjaku nggak terlihat, karena untuk sosial media
aku terlihat seperti lagi main sosmed aja nggak kerja, katanya gitu ya. Karena aku berada di lokasi luar Indonesia sendirian, gak ada teman diskusi dan harus tanda tangan saat itu juga, ya aku tanda tangani gitu ya. Nah di situ tertulis memang kalau misalnya mau nge-cancel setelah tanda tangan aku harus bayar penalti, intinya gitu. Atau sebenarnya bisa sih didiskusikan, kayaknya aku juga lupa ya. Tapi seingatku sih tidak ada tulisan itu ya. Soalnya aku juga pakai lawyer. Akhirnya intinya aku nggak kuat dimaki-maki karena katanya kerjaanku salah. Padahal atasanku ini yang aku share hasil kerjaku, planku ini, dia nggak update soal promo yang lagi berjalannya apa. Dia nggak update. Terus intinya aku selalu salah lah. Pokoknya dicari-cari kesalahannya untuk dimaki-maki di grup perusahaan yang dimana ada C-level dan lain sebagainya. Karena aku sudah di titik muak. Tiap hari aku hanya bisa nangis di kamar mandi sampai gemeteran. Aku bilang ke suamiku, aku udah nggak kuat karena kalau dilanjutin rasanya itu sesek nafas sampai rasanya kecekek sendiri tapi nggak ada yang nyekek, tau nggak? Itu ternyata anxiety ya, sampai depresi dan mungkin panic attack kali ya, sesek nafas gitu rasanya. Ya udah aku bilang ke suamiku, terus suamiku bilang hari ini juga kalau bisa kamu resign. Akhirnya pas aku pulang ke Indonesia, besokannya aku nyamperin atasanku dan aku bilang aku mau resign hari ini juga. Aku mau ikut suamiku aja. Aku bilangnya gitu. Aku bilang suamiku mau keluar kota dan aku mau ikut pindah. Aku bilangnya kayak gitu. Yang aku bisa lakukan saat itu seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mau resign ya tanpa alasan apapun, resign aja nggak ada masalah sih. Nah itu buat pelajaran kalau misalnya aku sekarang lebih bisa kali ya untuk maju sendiri gitu ya, tanpa siapapun. Aku bisa menjadi hero untuk diriku sendiri. Tapi well, saat itu aku sendirian sayangnya, nggak ada temen diskusi dan semua orang seperti menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi saat itu aku gegabah tanda tangan surat perpanjangan probation. Akhirnya drama saat resign dan ya udah terserah lah. Akhirnya aku dituntut penalti. Aku kebetulan papiku itu kan lawyer. Nah aku kasih nih suratku untuk dibaca gitu ya. Terus ada temenku yang lawyer juga. Terus mereka semua sepakat sama-sama bilang daripada bermasalah kayaknya better kamu bayar aja deh gitu, biar tenang juga. Dua-duanya ngomong kayak gitu. Sebenarnya bisa sih langsung kabur gitu aja, tapi buat aku itu tuh nggak menyelesaikan masalahku. Akunya juga nggak tenang gitu. Plus aku kan ada anak ya, aku pengen hidup tenang aja gitu loh. Apakah ada duitnya? Ngepas banget lagi, harus bayar sebulan gaji. Terus aku bilang ke suamiku, gimana ini bulan depan mesti bayar tagihan kartu kredit ini itu. Gak apa-apa mah, tenang, ada aku. Walaupun well gajiku dihilangin ya aku harus bersandar dengan gaji suamiku yang kerjanya di media saat itu ya sekitaran segitulah, 5 juta lebih dikit gitu ya. Suamiku bilang tenang, pasti ada jalannya. Walaupun saat itu kayak, bisa tenang kan? Tenangnya caranya gimana ya gitu. Terus akhirnya ya aku bayar penaltinya. Saat itu juga aku resign abis ngomong sama atasan yang di Indonesia. Terus abis itu atasanku yang di Malaysia telepon aku, dia bilang, aku jamin kamu gak akan bisa keterima kerja dimanapun, katanya gitu. Terus aku mikir, apa iya? Orang teman-teman di grup sosial media aja udah nanya, Ri kamu mau kerja di tempatku kayak gitu. Karena aku lumayan deket sama orang-orang gitu loh. Jadi kayak udah banyak banget yang siap menampungku. Tapi aku bilang, ntar dulu deh. Aku tuh bilang sama suamiku. Suamiku juga nyuruh aku jangan kerja lagi, udah di rumah aja katanya gitu. Karena sebenarnya pas kerja di maskapai itu suamiku juga bilang, ngapain sih capek-capek mesti keluar negeri ninggalin anak. Kamu kerja di rumah aja, lakuin yang kamu suka. Ya udah, make upin orang misalnya, belajar make up, nggak apa-apa di rumah, nanti juga ada jalannya sendiri. Dia tuh ngomong kayak gitu, cuma aku nggak percaya, kayak apa iya? Ternyata bener lagi. Terus 2019 aku fokus jadi kreator, kerja dari rumah. Terus pandemi pula. Pandemi itu bener-bener semuanya switch digital kan. Itu titik dimana orang-orang nggak percaya sih apa tuh gue bilang. Makanya sebelum orang-orang memulai itu harusnya semua perusahaan itu sudah siap switch digital. Dan aku tuh salah satu yang lumayan aktif untuk nih loh, sosial media nih adalah platform baru yang dimana kalian itu bisa mencari cuan lewat situ gitu. Cuma orang-orang memang nggak tahu caranya. Saat aku kasih tahu tuh nggak ada yang bisa lebih keren daripada kerja kantoran gitu. Intinya dulu kayak semua orang tuh mencemoohku lah. Tapi ya udah, kalau nggak percaya biarkan aku jalani ini sendirian gitu kan ya. 2019 terus pandemi, aku bener-bener jadwalku padat banget. Tiap hari itu aku bener-bener ngonten doang kali ya. Bisa bikin sampai 7 konten. Kalenderku tuh rapet banget. Sampai akhirnya aku dikejar-kejar sama orang pajak. Padahal aku udah bayar pajak. Ditagih
pajakku sampai 3 digit kayaknya. Dipertanyakan, ini tuh YouTube harusnya kamu gajiannya segini gitu. Aku juga pengen gajiannya segitu pakai patokan Social Blade gitu ya. Kalau misalnya kata Social Blade nih kamu harusnya gajinya segini, ini emang udah kamu bayarin semuanya. Ya intinya hanya surat pernyataan bahwa aku udah bayar pajak semuanya. Aku tuh manusia yang taat pajak loh kayak gitu. Terus pada akhirnya aku melegalitaskan pekerjaanku ini supaya pajaknya juga jelas ya. Zaman sekarang mah udah asik lah. Bisa pakai CV ataupun pakai perusahaan PT gitu ya. Paymentnya jadinya rekapnya jelas, pembayaran pajaknya juga asik banget. Dan ya udah, lanjut ya sampai sekarang. Pas aku resign itu ya, jujur awalnya aku tuh nggak ada tuntutan macem-macem karena tadinya kan kerja kantoran dituntut macem-macem untuk menyelesaikan KPI perusahaan gitu kan. Nah setelah resign aku bingung dong ngapain ya. Ya udahlah, aku nuangin ideku aja yang tadinya tuh banyak banget ide-ide untuk kreativitasku di kantor. Terus ya karena alasan SOP kantor gitu banyak banget ide-ide aku yang ditolak gitu. Ya udah, ide-ide yang ditolak itu kan aku catetin. BTW ini aku pakai pencil linernya BLP yang warna Noir. Ide-ide yang aku catat itu aku lanjutin jadi bahan kontenku. Kalian tahu apa? Dalam waktu sebulan ya, penghasilanku langsung 2 kali lipat dari gajiku di kantor terakhir. Jadi saat memutuskan untuk fokus, tiba-tiba rezekinya datang aja gitu. Kayak wow, kalau misalnya ditanya apakah menjadi kreator itu easy money? Well, kalau dibandingin sama pekerjaanku yang sebelumnya, aku nggak mau denial, memang ini tuh easy money. Kalau bisa manage-nya ya. Aku selalu mencetuskan di kepalaku, well, menjadi kreator itu apakah easy money? Yes, easy money. Mau apapun pekerjaannya, kalau bisa easy money, easy money. Jadi kayak tubuhku menerima untuk easy money tersebut. Karena kalau dibilang orang, apakah kakak selalu beruntung deh kayaknya? Sepakat. Lalu afirmasi yang positif ke diri sendiri. Kalau misalnya dibilang kamu beruntung banget, memang jawab ya langsung ya, karena memang aku maunya beruntungnya setiap saat, nggak mau cuma sekali doang. Sorry banget nih, omongan ngaruh banget nih ke diri sendiri. Dari yang awalnya cuma mau nuangin ide, terus kebetulan memang karena aku kerjanya basicnya di social media strategis ya, dan ngehandle akun sosial media perusahaan, jadi aku tahu awalnya basicnya harus bikin pilar dulu, niche gua apa, dari situ diturunin kontennya apa aja, yang aku suka bahas apa aja, terus aku maunya target audiensku siapa. Menentukan niche itu sebenarnya bisa kita tentukan, atau kalau nggak tahu niche-nya apa ya bikin berbagai konten dulu. Kalau aku sih selalu memang dari dulu, walaupun niche-ku beauty, aku tuh selalu ngebagi kontenku menjadi review untuk nge-review semuanya, terus ada diary untuk a day in my life gitu kayak vlog, terus abis itu juga ada story yang kayak gini nih, cerita gitu, storytelling. Dari dulu memang aku selalu bikin kayak gitu. Jadi kayak ada 3 pilar kontenku yang bisa aku tawarkan ke brand. Kalau misalnya mau placement nih tinggal pilih mau kayak gimana gitu. Awal ngonten gimana kak? Awal ngonten aku nekat sih, aku pakai kamera yang ada aja. Kebetulan papap dulu punya kamera karena memang dia itu sambilannya kalau lagi libur kerja tuh juga dia nyambi foto wedding gitu. Jadi kan punya kamera, dan oh iya dia juga suka banget ngedit video sebenarnya dari zaman kuliah. Jadi aku tuh juga ada belajar sama papap untuk editing gitu, basic-basic. Sisanya mah belajar sendiri. Untuk personalize cantik-cantikannya tuh aku belajar sendiri. Tapi basicnya dari papap. Yang bagusnya kayak gimana, untuk dapat film konten kayak gitu aku belajar sama papap juga sih. Pakai kamera papap, terus kontennya juga dari rumah Meruya. Terus aku inget banget awal konten itu pakai kamera Nikon, yang dimana kameranya tuh memang nggak tahu gimana deh, warnanya memang agak kuning, jadi bikin gigiku tuh kuning sampai bola mata juga. Jadi semua orang tuh suka komen gagal fokus, kak giginya kuning, terus matanya tuh juga kuning, kayak kakak sakit kuning. Sumpah. Tapi nggak peduli, yang penting maju terus pantang mundur, karena goalsnya adalah bisa upgrade kamera sendiri. Aku tambahin lagi blushnya Emina. Terus setelah berapa bulan ya, kayaknya 6 bulanan mungkin, aku beli kamera pertamaku. Waktu itu belinya kalau nggak salah langsung Sony deh, upgrade lah ke Sony. Terus si papap juga kalau nggak salah dia jual kameranya, jadi ya udah upgrade-nya gara-gara digabung gitu loh. Yaudahlah pakai Sony aja, kita update aja yuk. Ya kalau kamu butuh ya udah buat kamu aja, nanti aku kerja pinjem kameramu kayak gitu. Oh ya udah deh, kita
gabungkanlah penghasilan ini untuk upgrade kamera bareng-bareng gitu. Terus Meruya kebanjiran. Akhirnya aku pindah ke Pamulang. Itu ya rumah, Masya Allah. Untuk tempat tinggal, airnya sih memang bagus banget. Cuma kan memang rumahnya tuh kecil banget. Untuk pengantin baru, pasangan muda, cocok banget. Tapi kalau untuk kerja kreator yang butuh lighting itu agak kurang. Karena area Pamulang dimanapun, catat ya, dimanapun itu kayak nggak kuat gitu loh. Karena padet kali ya. Jadi listriknya tuh naik turun gitu loh. Kurang oke. Listriknya tidak menunjang area Pamulang tuh. Ada yang relate nggak sih yang tinggal di Pamulang menjadi kreator tuh susah banget gak sih buat konten, kecuali pakai HP ya dan pakai natural light atau lampu yang zaman sekarang sih kayaknya udah kasih aja ya. Pindah Pamulang, terus Meruya aku renovin, terus masih ada sisa aku renov rumah Pamulang. Aku renov menjadi lebih estetik lah setidaknya yang rumah trapesium itu loh. Dan by the way sekarang aku jual ya karena 2 anak tidak cukup, tapi untuk pasangan muda itu ada 2 kamar itu cukup banget. Aku jual, aku buka harga dari 600 juta deh. Dan by the way rumah Pamulang tuh aku jual di bawah harga pasaran karena yang penting kejual aja lah. Karena tahu sendiri kan kalau rumah tinggalin lama ntar rusak, dan aku sayang banget sama rumah itu, kayak sayang banget. BTW ini kayaknya udah nggak ada deh eyeshadow paletnya, ada warna ungu kan. Nah ini tuh mau aku tambahin buat eyeshadow. Oh iya, kalau ada yang nanya, Kak bisa nanya-nanyanya kemana? Langsung pap-pap aja ya ke Instagram Ervin Prasti. Detailnya tanya pap-pap langsung. Oke, ditunggu kali aja nih, ada yang minat nih. Japri-japri ke pap-pap via DM gitu ya. Lanjut, aku pakai Azarin 07 Cosmic. Nah, karena menurutku pandemi itu kan nggak kemana-mana juga ya aku. Di situ aku nabung sih, bener-bener nabung doang kerjanya. Karena aku ada goals pengen pindah rumah. Nggak mungkin seumur hidup di situ karena Ralin akan semakin besar dan aku yakin banget ada rencana nambah anak. Cuma memang aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa sih, cuma sama papa aja. Even orang terdekatku pun nggak ada yang tahu karena ini menurutku adalah ya nggak perlu lah diceritain, ngapain gitu ya. Ntar aja kalau jadi mau nambah anak baru cerita gitu, intinya gitu. Terus nabung dari 2020 mungkin 3 tahun nabung, kebeli lagi rumah di Limo ini. Awalnya mau beli 1, terus setelah ngecek, aduh rumahnya kecil ya hitungannya. Kalau untuk berumah tangga sih cukup, tapi kalau untuk ngonten juga barang-barangku kan ada 1 ruangan tuh butuh untuk ngonten, belum lagi produk-produk ini itu, kayaknya nggak cukup nih kalau 1 doang gitu ya. Terus temenku bilang gimana kalau misalnya nambah lagi sebelah, gue yakin lu bisa katanya gitu ya. Aku cek dong sama papa-papa berdua nih, 2 rumah gitu yakin. Aku bilang ke papa, kayaknya aku nggak yakin di 2 rumah ini uangnya nggak aman banget karena aku nggak terbiasa tuh ngabisin duit gitu loh, kayak nggak di plan, nggak bisa nih gitu ya. Terus papa bilang aku yakin kita pasti mampu, kita pasti bisa. Ya udah gas beli, nggak pakai pikir panjang sampai uangku hanya 0. Apakah bisa? Ternyata detik ini aku bilang bisa, aku bisa melaluinya walaupun sampai pontang-panting kayak gitu ya. Tapi aku happy banget jadi kayak nemuin safe space aku untuk berkreasi. Iya by the way, aku pakai OMG yang gloss lip finish vinyl untuk tambahan lip ungunya ini. Dan sekarang ternyata sudah 7 tahun berlalu dari awal aku berkarir sebagai kreator, dari konten seadanya loh sampai jadi kehidupan yang wah nggak pernah deh aku bayangin sebelumnya. Bintang 5 sih untuk aku yang nggak pernah nyerah dan aku yang nekat berani keluar dari apa yang diajarin sama orang tua. Karena orang tua mana sih zaman dulu yang ngajarin anaknya jadi kreator? Ini tuh pekerjaan yang nggak pernah kepikiran juga nggak sih? Emang kadang tuh hidup nggak butuh rencana yang jelas sih. Intinya cukup nekat aja, tapi nekatnya tuh konsisten gitu loh. Sisanya biar Tuhan aja yang auto deal. Doaku semoga kalian semangat terus buat nemuin plot twist di kehidupan kalian masing-masing. Ini dia final look makeup serba ungu yang ternyata masuk banget ya di kulit sawo matang. Ini sih tentu makeupnya sawo matang approve. Aku nggak nyangka banget makeup warna ungu walaupun ini bertabrakan dengan personal colorku, tapi suka banget lagi. Aku mix and match sebenarnya sama warna orange sedikit di blush dan warna pink yang warm gitu biar hasilnya lebih warm tone. Jadi ini lipennya pun sebenarnya tuh garis bibirnya tuh warm tone gitu, tapi ya masuk-masuk aja gitu, jadinya ya aman tetep. Satu pertanyaan penutup buat kalian yang nonton video ini sampai beres, kalau misalnya apa yang kalian takuti itu
itu kalian taruh di sisi sebelah kiri. Terus abis itu kalian isi sebelah kanan dengan tulisan kalian yang lebih berani. Nah, lebih beraninya itu akan jadi apa? Coba tulis. Aku doain semoga kalian berani memulai apapun yang ada di kepala kalian, ada di hati kalian, karena kita nggak pernah tahu nanti ke depannya akan kayak gimana. Kalau misalnya kalian stuck di situ dan ngerasa aduh udah buntu banget nih, coba putar balik, cari pintu rezeki lainnya, karena siapa tahu pintu rezeki lainnya itu udah disiapkan, cuma kalian takut aja untuk mencoba cara baru. Dimulai dari apa? Dimulai dari belajar kenalan sama diri sendiri dulu. Cara termudahnya deh, jalan kaki pagi. Sekian videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!